Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Skarwangi Channel 3. Salam berkendara kawan, jangan mendahulukan kebenaran tapi utamakan keselamatan. Ingat, berhati-hatilah berkendara, keluarga menunggu di rumah. Tol Cipali, tol yang eksotis dan penuh dengan cerita dan mitos-mitosnya. Sekarang kita berada di Tol Cipali dan memasuki wilayah yang membelah bukit. Di antara membelah bukit, kanan kiri dibelah dan diberi sediran semen kanan kiri. Ini masih di posisi di Cirebon. Jalannya halus pakai betonan, dan ini mitos yang paling sangat ini batu yang besar. Dan setelah melewati batu ini, kita posisi jalannya agak menurun dan menikung, miring ke kanannya. Kalau kita perjalanan membawa muatan jangan terlalu kencang, takutnya kita terbawa arus atau terlalu ke kanan dan tidak bisa mengendalikan kendaraan kita. Dan pembatas tengahnya masih menggunakan taman, tengah-tengahnya bikin saluran air ya, atau kubangan air. Jalannya masih lumayan mulus. Di kilometer 181 posisinya agak belok ke kiri dan kontur jalannya agak miring ke kiri, dan tetap berhati-hati. Di kilometer 175 Sumberjaya Jatiwangi, posisi jalannya masih pakai konstruksi beton dan tengahnya masih separator, tengahnya masih pakai rumput-rumput, dan disisipi bunga-bunga ya, belum bunga ya, dan sekali-kali ada lubang, dan di posisi tengahnya masih pakai lampu penerangan jalan. Khusus di Cipali, penerangan jalan itu khususnya di masukan atau keluaran tol, exit atau in tol, dan jalannya masih betonan dan agak mulus juga. Sekali-kali ada garis kejutnya. Di kilometer 172 jalannya lurus dan mulus, lumayan buat sprint, buat lari. Dan di depan ada petugas lagi bersih-bersih potong rumput biar kelihatannya rapi dan air mengalir dengan lancar. Oke. Dan di kilometer 169 ada namanya ini yang berbentuk tanda panah dengan warna putih. Mungkin buat garis-garis supaya driver tidak terlena atau ngantuk ya, biar kita selalu ingatkan dalam perjalanan ini harus waspada dan tidak ngantuk. Lumayan buat garis kejut kita kalau ngantuk. Kawan, untuk mengukur kecepatan mobil kita bisa mengukur dengan dua cara. Satu, dengan speedometer mobil kita, dan dua, kita mengukur dengan garis tengah yang putus-putus. Kalau masih terlihat garis tengah putus-putus, masih kita lihat dengan jelas putus-putus,
itu masih kecepatan kita masih relatif bisa dikendalikan mobil kita. Tapi kalau garis tengah udah nyambung, itu berarti mobil kita cepat dan mungkin kita dan tidak bisa mengendalikan kendaraan kita. Kalau lihat garis putus yang tengah-tengah itu udah nyambung, berarti kecepatan kita luar biasa cepat. Dan kendaraan kalau terlalu cepat sulit kita kendalikan. Dan kita harus waspada kawan, hati-hati berkendara kawan. Ingat, warga menunggu di rumah. Sini jembatan William Suryajaya. Namanya sedikit-sedikit berbau-bau waktu zaman penjajahan ya. William Suryajaya. Panjangnya lumayan panjang. Di kilometer 161. Di Cipali pemandangan kanan kirinya masih sawah-sawah yang hijau ya, hijau, dan ada yang panen, ada yang masih setengah bunting. Kertajati, Bandar Udara Majalengka. Masih separator tengahnya menggunakan kubangan. Dan di tol Cipali masih 2 jalur, kecepatan 60-80. Di kilometer 148 jalur sebelah kiri jalannya bergelombang ya, agak goyang kalau kita muatannya muatan ini mobil muatan. Tuh, kalau bahasa Jawanya jalannya pelanyat blunyut gitu. Jadi licin, biar nggak kena air juga licin. Oke kawan, masih di Sekarwangi Channel 3. Berhati-hatilah berkendara kawan. Keluarga menunggu di rumah. Masih di tol Cipali, Jawa Barat. Jalannya kalau jalur kiri masih pelanyat pelunyut ya. Kalau kita mobil muatan. Licin lah, pelanyat pelunyut sama dengan licin. Separator tengahnya masih menggunakan kubangan atau buat ini ya, jalur air, dan masih menggunakan taman-taman di kilometer 143. Di kilometer 143 jalannya gejlek-gejluk ya, ini tuh ada sambungan begini, ini apa ya maksudnya tuh. Jadi kita berkendara di jalur lambat gejlek-gejluk terus, dan bersaudara masih pelanyat pelunyut ya, ini gejlek-gejluk nih tuh. Gejlek-gejluknya ini yang bikin perut ini, aduh. Ini tambalannya atau sambungannya terlalu tinggi, jadi perutnya agak digejlak-gejluk terus ya, jadi agak gimana gitu, jadinya cepat lapar. Di kilometer 142 masih membelah bukit, tapi bukitnya tidak terlalu tinggi yang seperti di kilometer pertama yang ada di Cirebon sono. Cikedung, Cikamurang, Indramayu keluar 138. Biasa kalau keluaran kemasukan itu ada penerangan jalan, tapi kalau yang
selebihnya masuk atau keluar tidak ada penerangan jalan. Kilometer 132 biasa ada garis kejut ya, biar nggak ngantuk. Dan fungsi garis kejut kalau malam-malam bisa bersinar ya, bisa membantu penerangan jalan dan anti setrum. Di kilometer 123 yang terjadi longsor di Cipali. Dan jalan langsung dialihkan ke jalan baru atau jalan yang jalan taman. Dan pembatas jalan ini jadi jalan alternatif, jalan sementara. Di kilometer 122 Indramayu. Ya. Kalau menurut saya jalan tol itu kita nggak tahu ya berada di mana, di Cirebon kah, di Indramayu kah, atau di Cikampek kah, atau di Subang kah. Yang tahu hanya kilometer 121, 141 atau 152. Kalau yang lebih enak lagi misalnya 121, kilometer 121 berada di Indramayu. Berada di Kabupaten Subang, dan kilometer berapa berada di Indramayu, kilometer berapa lagi ada di Cirebon. Jangan cuman kilometer 121, jadi kita tidak tahu daerah, taunya cuman kilometer. Kalau boleh punya usul, jalan tol itu kilometer tapi dikasih daerah kabupatennya apa gitu, biar kita bisa tahu kita berada di mana. Selamat datang di Kabupaten Subang, cuman Kabupaten Subang itu berada di luar tol, bukan dalam tol. Jadi kalau dalam tol itu nggak ada istilah Subang atau Indramayu atau Cirebon atau Cikampek. Yang ada dalam tol itu cuman kilometer 191 tol Cipali. Dikasih informasi bahwa kilometer, misalnya nih kilometer 116 ini berada di mana. Jadi kita tahu posisi kita, seandainya ada sesuatu, ada yang sangat urgent lah, sangat penting. Selama ini kan kita kan cuma tahu bahwa tol itu misalnya di kilometer sekian, tapi di kilometer sekian itu kita nggak tahu berada di kabupaten mana. Lebih enakan misalnya 115 berada di Kabupaten Subang. Jangan 115 kilometer tol Cipali, kan bingung. 115 di mana ya posisinya? Kan kalau kita nyari saudara atau nyari teman, mobilnya mogok atau mobil apa, kan kita harus ngurutin nomor dulu, 115, 116. Kalau tahu 115 di Subang, kan kita kan tahu nih dari Cirebon, Indramayu, Subang. Kan langsung tujuan, nggak kita harus baru kilometer berapa nih kan gitu. Di rest area kilometer 101. Di rest area juga tidak tercantum nama kabupaten apa. Jadi kita kalau istirahat cuman taunya di rest area mana ya? Oh, di rest area 101, cuman gitu doang, nggak bisa tahu bahwa kita istirahat itu berada di daerah mana, atau di Subang kah, atau di Indramayu kah, atau di Cirebon.
Jadi cuman rest area 101. Jadi daerah asalnya itu namanya dihilangkan menjadi kilometer. Kita cuma tahu nama daerah tol atau tol yang kita lewatin itu pas ada keluaran, contohnya Kalijati, Purwodadi, dan Sukamandi. Udah, selainnya itu kita nggak tahu, cuma adanya kilometer. Dari Sukamandi kan kita nih. Nah, semua. Ujung dari tol Cipali. Semoga bermanfaat. Salam berkendara kawan, jangan mendahulukan kebenaran, tapi utamakan keselamatan. Ingat, berhati-hatilah berkendara, keluarga menunggu di rumah. Skarwangi Channel 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.